Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza wa ta'ala, insyaallah kita mengkaji dua ayat terakhir dari surah Mumtahanah 12-13 kepada qari fadl. Dua ayat terakhir dari surah Al-Mumtahanah. Kita mulai. Allah memanggil ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi. Panggilan ada unsur penghormatan, kekhususan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memanggilnya tidak langsung dengan nama, tetapi kan lakopnya, kedudukannya, jabatannya. Ini merupakan penghormatan. Idza ja'aka, bila datang kepadamu, al-mu'minatu, perempuan-perempuan yang menyatakan beriman, menyatakan percaya kepada Allah, keesaan Allah, rububiyah Allah, nama sifat Allah,
dan siap menghamba kepada Allah. Makanya mereka mencari ilmu lalu melaksanakan ketaatan dengan harap-harap cemas. Itu tanda orang beriman. Bila datang kepada kamu para perempuan beriman, yubayyinaka, mereka menyatakan janji setia, baiat. Ini pada tahun 8 Hijriah. Rangkaian penaklukan kota Mekah ditaklukkan karena pada tahun 6 Hijriah terjadi damai, tidak perang selama 10 tahun, tapi berjalan 2 tahun orang Quraisy sudah merusak hukum perang, berkhianat, taklukkan. Cara penaklukannya luar biasa hebat, pakai ucapan. Siapa masuk rumahnya mengunci aman, masuk masjid aman, masuk di rumahnya Abu Sufyan aman, meletakkan senjatanya aman. Penaklukan pakai ucapan, luar biasa. Kemudian ketika mereka telah digiring, senjata dilucuti sebagai orang yang kalah perang. Sebagian ada yang minggat, semisal siapa tahu yang minggat? Salah satu dari 3 tokoh Quraisy. Siapa? Sofwan bin Umayyah bin Khalaf, yang permusuhannya Pol pada Rasul SAW, kepada Islam, kepada keluarga Rasul SAW. Walaupun akhirnya juga masuk Islam, dan dia termasuk orang yang disebut namanya di dalam doa laknat. Tapi Allah menjawab dengan masuk Islam. Mereka dikumpulkan, apa yang hendak saya perbuat pada kalian? Ini kata-kata wibawa. Mereka mengatakan, sebaik-baik saudara kami, anak orang terbaik dari kami, senada itu. Apa kata Nabi SAW? Wa antumul tulaqa, kalian bebas. Pantasnya dibunuh atau jadi tawanan atau dijual. Tapi mereka dibebaskan gratis. Akhirnya mereka terperangah. Pantas saya mati, ternyata bebas gratis. Nebus berapapun mungkin mau, ini gratis. Mereka juga punya ungkapan, kalau si Muhammad itu betul-betul seorang nabi, dia akan jadi raja di negerinya. Sekarang terbukti. Makanya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berbondong-bondong masuk Islam. Abu Sufyan sudah masuk Islam sebelum pengumuman disampaikan. Istrinya pun juga disampaikan, akhirnya sadar. Karena berhala yang mereka sembah selama ini nggak bisa melindungi, akhirnya dihancurkannya. Berhala milik pribadi, milik keluarga yang disembah di keluarganya. Mereka dulu yang menyembahnya, sekarang menghancurkan sendiri. Ternyata ketika dihancurkan ya nggak berkutik, ya memang patung. Akhirnya berbagai macam simbol kesyirikan habis. Patung-patung yang mengelilingi Ka'bah habis. Di berbagai macam tempat menjadi sentra penyembahan berhala bersama penjaganya habis. Pesan Nabi SAW kepada Ali, jangan kau sisakan patung kuburan menonjol yang disembah kecuali ratakan. Itulah waktunya nahi mungkar dalam bentuk tangan, dan bisa tuntas ketika sudah punya kekuasaan. Dakwahnya sudah pakai tangan. Belum, kalau kita masih pol-polnya masih apa? Lisan, itu pun juga masih terbatas. Belum tangan. Kecuali sesuatu yang sangat kecil, apa? Kepemilikan pribadi misalnya, yang butuh untuk disingkirkan, tangan kita bertindak, itu mungkin. Misalnya rumah kita ada gambar, ada patung, tempat nabung anak-anak, bentuknya kadang macan, kadang
kepala ayam, namanya celengan. Itu bisa langsung diselesaikan pakai tangan mandiri. Kenapa? Memang milik sendiri. Karena rumah tidak dimasuki malaikat. Di rumah itu ada gambar makhluk bernyawa, ada patung-patung. Nah, kecuali kondisi yang amat sangat terpaksa di luar kemampuan, itu selainnya bisa diselesaikan sendiri. Makanya gambar bayi, gambar putune, gambar anak di wisuda, gambar kenangan wisata di mana dipajang di tembok, nggak boleh itu. Itu pangkalannya setan, tidak dimasuki malaikat rahmat. Bersihkan semuanya. Kecuali orang bernegara ada simbol di situ, butuh simbol ketaatan, ya biarkan saja. Karena termasuk darurat, semisal gambar manusia di uang, di KTP, itu masuk kategori darurat. Insya Allah Allah memaafkan. Kenapa? Di luar kemampuan. Waktu itu ketika para perempuan yang menyatakan masuk Islam, mereka diambil janji setia oleh Nabi SAW. Di kala itu beliau berada di Bukit Sofa. Berada di Bukit Sofa. Mereka berbondong menjumpai Nabi SAW untuk menyatakan baiat janji setia. Engkau pemimpin kami rakyatmu, kami setia kepadamu, kami sami'na wa ata'na. Kami menyatakan setia kepadamu dengan terlantiknya engkau sebagai pemimpin kami. Maka kami siap mendengar apa yang kau katakan, kami siap taat apa yang kau perintahkan. Maka ikatan janji setia ini biasa disebut dengan baiat. Ikatan janji setia seperti itu disebut dengan baiat. Jika datang kepadamu para perempuan beriman, mereka menyatakan baiat, isinya janji setia itu mereka siap untuk melakukan apa? Pertama, atas satu, Allah yusyrikna billahi syai'a, mereka tidak melakukan kesyirikan. Yang dituhankan hanya Allah saja, titik. Selebihnya itu adalah makhluk. Mencipta, mengatur, mengurus, memberi alam raya hanya Allah. Membuat syariat hanya Allah. Berdoa kepada Allah. Semua macam peribadatan hanya kepada Allah. Manusia dicipta, diperintah, pelajari syariat, lalu taat. Jangan membuat Tuhan tandingan dengan ngotak-ngatik hukum, halal jadi haram, haram jadi halal. Karang-karang hadis palsu, itu namanya membuat syariat, berarti dia masuk pada ranah ketuhanan. Apa ada di masyarakat? Halal jadi haram, haram jadi halal dipromosikan. Hanya memproduksi solawat-solawat yang tidak syar'i dipromosikan, fadilahnya begini begitu, kan ngarang syariat kan itu. Entah solawat tibul kulub, solawat ini itu dan sebagainya, yang mendudukkan Nabi punya kedudukan ketuhanan. Kesyirikan dibuang sampai syirik yang paling kecil. Amal soleh ditampakkan, cari pujian makhluk namanya riya juga dibuang. Sampai syirik yang sembunyi. Ketika sembuh ditanya sehat, piye ceritane? Alhamdulillah, karena Allah dan karena dokter. Syirik enggak bahasa itu? Itu syirik, menyamakan dokter punya kedudukan seperti kedudukan Allah, itu syirik. Tapi katakan sembuh, alhamdulillah, piye ceritane? Karena Allah. Kemudian pakai bahasa apa? Kemudian dengan sebab dokternya pengalaman, diagnosanya teliti, obatnya pas, bareng karo jatah mariku, Allah memberikan kesembuhan. Itu namanya ucapannya ahli tauhid. Syirik segala macam singkirkan. Itu isi baiatnya, janji setia. Siap untuk tidak syirik, berarti siap untuk bertauhid. Tidak memperserikatan Allah dengan sesuatu pun. Demikian juga wala yasyarikna, enggak boleh mencuri. Termasuk istri punya hak harta, suami mengambil tanpa izin, mencuri.
Istri sudah mendapatkan hak nafkah dari suami lalu ngambil tambah tanpa seizin, itu juga mencuri. Tapi kalau istri mendapatkan hak suami nggak memberi, ngambil sak pantese, nggak termasuk mencuri. Termasuk grup mencuri adalah pinjam sandal teman gak pamit, namanya gosop, itu juga kelasnya di dalam wilayah pencurian. Walaupun nanti perinciannya dewi-dewi, makanya ngati-ngati. Sing tinggi sandali sopo, sandali dewi. Kecuali sudah kesepakatan, wis kita hidup bareng, sopo sing cetok sandal engko tinggi sembarangan ra apa-apa, ra ketang sisian. Awakmu tangan kabeh, aku kiwa kabeh. Sisi tahun sandal sapi atau sandal kayu. Tanganku sandal sapi, kiwaku sandal kayu, awakmu yo ngono upamane. Apa sandal sapi? Ban. Ya kalau memang sudah ada kesepakatan dari perkara mubah saling pinjam dan itu tidak merusak, ya boleh. Tapi apabila tidak, ya jangan dipakai yang bukan miliknya. Apalagi nyolong kotak infak masjid, ya tambah nemen nanti resikonya. Potrote koncone, STP koncone, ya pamit dulu. Kecuali memang mereka sepakat, nah kita saling bantu apa yang dipunya, ya tidak apa-apa. Kesimpulannya nggak boleh mencuri, mengambil barang milik orang lain yang terjaga dengan ia sembunyi-sembunyi. Demikian juga wala yaznin, mereka juga tidak zina. Pancen wani rabi. Rong wani rabi jangan masuk di dalam alam pernikahan. Sekira syahwatnya kuat, rong ketemu jodohnya, perbanyak puasa. Dan perkara-perkara yang bisa memancing perzinahan jauhi. Video-video yang menyebar di mana-mana, gambar-gambar yang menyebar di mana-mana, jauhi. Kenapa? Yang dilarang bukan sebatas zinanya, tetapi juga termasuk sarananya. Allah berpesan wala taqrabu azina, perkara yang mengantarkan kepada zina jangan kamu dekati. Dan itu banyak, termasuk pergaulan bebas. Makanya bila kita punya anak sudah 10 tahun, kamar tidurnya anak laki perempuan dipisah. Sing panggah bulih laki perempuan sak ranjang itu siapa? Suami istri. Walaupun anak sama-sama anak 10 tahun sudah dipisah. Kenapa? Karena untuk menghindari bahaya zina. Dan memang itu peraturan. Demikian juga wala yaktulna auladahuna, janji setianya untuk tidak membunuh kepada anak-anak mereka. Karena sebagaimana ada yaf'alu melakukan fil jahiliyah di masa jahiliyah. Misalnya min wa'dil banat, dari menanam anak perempuan, dafnuhunna ahya'an, menanam hidup-hidup anak perempuan. Kenapa? Khaufal ar, takut celah, wal fakri, takut fakir gak iso ngingoni. Ya, dengan cara sudah jelas ditiupkannya roh 4 bulan sengaja digugurkan, itu termasuk membunuh. Menjatuhkan diri, wetenge ben natap lemah dhisik, nanti biar gugur. Aku gak hamil, tak gaya tiba. Lek tekone wong nyapa tiba, jane asline gaya jatuh. Sama saja ndak boleh. Atau sudah jelas lahir perempuan tanam hidup-hidup, atau dicekik, atau dibuang di tong sampah. Nanti biar dimakan ini itu dan sebagainya. Gak boleh. Makanya wani rabi, wani hamil, wani duwe anak, wani rabi, wani ngingoni anak. Sebenarnya Allah, kita itu hanya dolanan wae. Kerja itu permainan. Urusan suami istri itu permainan. Semua kalau sesuatunya Allah yang menetapkan. Makanya niat ibadah saja. Susah berpahala, senang syukur juga berpahala. Susah sabar berpahala, senang syukur juga berpahala. Suka duka silih berganti, carilah pahala dengan cara syukur dan sabar.
Wala ya'tina bi buhtanin, mereka juga tidak mendatangi perbuatan dusta. Yaftarinahu, yang mereka perbuat baina aidihina, di antara tangan-tangan mereka, wa arjulihina, dan antara kaki-kaki mereka. Bila ini kaitan dengan perempuan, itu adalah perut rahim, tempatnya adalah antara dua tangan dan dua kaki. Dan alat yang menuju ke sana ada di antara dua tangan dan di dua kaki. Gak usah kita perinci, yang berkeluarga paham. Ai maknanya biwaladin malkutin, dengan memungut anak, yunsibu, yang ia nasabkan si anak, ila zauji, kepada suami. Wa wusifa, dan anak disifati bi sifatil walad, dengan sifat anak al hakiki, anak yang asli. Yunsibnahu, yang mereka menasabkannya. Ansaba yunsibu, dhamirnya hunna, yunsibnahu. Mereka para perempuan menasabkan anak pungut, anak angkat, katanya anak sendiri, bintinya, binti suaminya, padahal bukan, itu tidak boleh. Makanya siapa yang jadi orang tua asuh, punya anak asuh, ya sebatas tolong menolong, nggak merubah nasab bintinya pada bapak asli nih. Adapun dua orang tua sekarang sebatas orang tua asuh, mahramnya tetap nggak berubah, kemahramannya nggak berubah. Bapak asuh terhadap anak perempuan asuh itu bukan mahram. Juga nggak saling mewarisi, nggak bisa menjadi wali. Mereka itu hanya orang lain yang menolong saja. Tapi gaya jahiliyah itu statusnya seperti anak sendiri, sehingga segala sesuatunya kayak anak nasab. Itu tidak boleh. Itu termasuk kedustaan yang diperbuat antara tangan dan kaki. Juga ada perempuan diuji belum punya anak, khawatir pisah dari suaminya, akhirnya mereka sepakat mengadopsi anak angkat, lalu jadi anak mereka. Sama saja tidak boleh. Atau wanita jelas jadi istri suaminya, tapi anaknya dari laki-laki lain, sehingga ketika nanti lahir nasabnya kepada suami asli, padahal itu benihnya dari orang lain. Ini pengkhianatan besar. Yang dipesankan di dalam hadis adalah wala yaghsusna azwaj, enggak boleh curang kepada suaminya. Ada yang tanya, apa maknanya curang pada suami? Harta yang kamu makan dari suami tapi anak dari orang lain, berarti pengkhianatan, ada perzinaan. Sementara gaya jahiliyah memang ada. Laki menikahi perempuan lalu cari benih unggul, perempuan suruh zina dan laki-laki yang dianggap benihnya unggul. Kaya tanggane dhewe wedhus jantan, sing kene rantuwe, kemudian pembuntingannya nunut tanggane. Lah wedhus boleh enggak? Ya sing duwe wedhus. Wedhusnya oleh, tapi sing duwe wedhus hukumnya beda. Itu gaya jahiliyah ada. Begitu menikah nggak jima dengan suaminya, tapi dengan laki-laki lain yang diharapkan nanti benihnya unggul. Ketika sudah jelas hamil diupeni, nanti ketika lahir nasabnya ikut suami asli. Nah, ini termasuk pengkhianatan besar. Dan di masyarakat kayaknya juga ada. Benih dari suami tidak bisa menyebabkan istri hamil, tapi kok hamil dari mana? Pasok orang lain. Ada juga yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga nanti nasabnya katanya nasab dari suami asli. Itu namanya termasuk perbuatan bohong yang diperbuat antara dua tangan dua kaki, yaitu urusan rahim, urusan anak. Fa'inal maka sungguhnya ibu, fa'inal umma idza wadu'athu, ketika melahirkan anak, sakoto, anak itu lahir baina yadaiha, tempatnya di antara dua tangan, warijlaiha, dan dua kakinya. Di sanalah ada rahim, ada lahir, tempatnya ada di situ. Maka di situ jangan menjadi media kebohongan. Mereka dijanji setia, tidak boleh bikin kebohongan.
Demikian juga wala ya'sinaka, mereka tidak boleh durhaka kepadamu fi ma'rufin, pada perbuatan yang ma'ruf, fi fil ma'ruf. Instruksi dari pimpinannya selagi ma'ruf dan mereka mampu, maka wajib taat. Instruksi dari pimpinan selagi mereka mampu dan itu ma'ruf, maka wajib taat. Masalah suka atau benci itu urusan lain. Tetapi ma'ruf apa enggak, mampu apa enggak, maka dikatakan mastata'tun wa taqtun, selagi kalian mampu. Bila tidak mampu enggak dikenakan, maka wajib. Wa ma wafaqa, apa yang mencocoki ketaatan kepada pemimpin ditaati, itu selagi dia mencocoki ta'atullahi, seperti ketaatannya kepada Allah, termasuk yang dilarang oleh Nabi SAW. Terjadi peraturan yaitu katarahin niyakati, supaya ditinggalkan namanya niyahah. Niyahah itu haram. Bahasa terjemahannya niyahah itu meratap. Bahasa umum nangisi wong mati atau getuni wong mati dengan bikin acara tangisan. Yang kadang anak bocah nangis tak kena dineng-neng, bocah nangis tak kena dineng-neng, nyapun tak tangisan Cino, ada bahasa gitu. Kenapa kok ada ungkapan tangisan Cino? Tidak tahu. Bahasa itu menyebar. Apa mereka punya tradisi ketika ada kematian itu memang disewakan orang untuk nangis, itu bangga keluarganya? Bisa jadi. Unsur niyahah, satu, tidak ridho pada takdir. Dua, berburuk sangka pada Allah. Tiga, tidak bisa mengambil pelajaran dari takdir. Yang keempat, protes. Itu unsur niyahah, unsur meratap. Satu, tidak ridho pada takdir. Ada takdir, protes. Yang nomor dua, berburuk sangka kepada Allah. Nomor tiga, tidak bisa mengambil pelajaran dari peristiwa takdir. Nomor empat, protes. Dan itu sering dikatakan takdir memang kejam. Ada yang mengatakan begitu. Kalau berburuk sangka kepada Allah, kok ia mentolo-mentolo nih, saya dikenai musibah. Dan nggak bisa mengambil pelajaran, pada takdir itu banyak pelajarannya. Karena nggak ridho pada takdir, berburuk sangka kepada Allah, nggak bisa ngambil pelajaran, akhirnya protes. Nah, protesnya macam-macam. Di antaranya nangis, geru-geru, berteriak-teriak, mengatakan kecelakaan. Jadi bukan sembarang nangis, tapi nangis geru-geru sebagai ungkapan protes. Ketika anaknya mati, wong tuane nangis, apakah mesti dikatakan meratap? Belum tentu, karena nangis itu macam-macam. Ada tangis mesane, tangis kasih sayang. Nabi SAW itu ketika nunggoni sang anak namanya Ibrahim, umur 18 bulan meninggal, itu mengucur air mata membasahi pipi. Abdurrahman bin Auf ditanya, air apa ini? Jawabnya, air kasih sayang. Hati susah, mulut menangis, mata bercucuran, tetapi tetap ridho dan mengatakan kebaikan. Allah tidak sayang kepada hambanya bila hamba tidak sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis kayak begitu boleh. Mondok seminggu rong kerasan, dibetah-betahane sesasi diendangi, begitu bapak ibu rawuh nangis. Ki jane piye to iki? Wis kasih iso meneng diparani malah nangis. Namanya tangis kangen. Tangis haru. Enggak apa-apa, macamnya itu.
Wong tuwa ngijabi anake nangis, itu juga termasuk tangis haru, tangis bahagia, bisa mengantarkan anaknya memasuki jenjang pernikahan. Mana-mana orang tua diuji anak perempuan, menjaga selamat, mengantarkan punya suami yang soleh, akan mendapatkan fasilitas, terjaga dari neraka, bisa menikahkan, nangis, haru, syukur. Kadang juga rotok keronto-ronto, ya cilik digendong diajang dong ditiwehne wong berarti jabi gondol minggat. Nah rati gondol minggat ya malah susah nih. Duwe anak selusin wedok kabeh enggak digondol minggat, susah enggak kira-kira? Oh susah, nanti malah digondol itu malah senengnya apa payu. Alhamdulillah laris gitu loh ya. Mulai mondol langsung tampani laris. Alhamdulillah. Contohnya, jadi nangis itu macam-macam. Makanya nggak semua nangis ketika acara kematian itu meratap semuanya, ndak. Makanya kita pahami unsur meratap ada 4. Apa tadi? Saya coba buku nih. 1, nggak ridha pada takdir. 2, berburuk sangka kepada Allah. 3, nggak bisa mengambil pelajaran dari peristiwa takdir. 4, protes, diantaranya protes yang gerung-geru. Makanya nangis itu macam-macam karakternya. Termasuk di sini dicontohkan bentuk protesnya adalah dengan tamziku siapi, ngerobek baju. Ini termasuk bentuk protes ini. Wajazis syu'ur, dan ngacak rambut. Wasyakil juyub, dan merobek lubang baju yang ada di badan, yang ada di kerah dirobek sehingga nanti bagian dada terbuka. Wa khamsil wajhi, dan mencakar-cakar wajah. Ada yang memotong jari, ada yang menabur tanah ke kepala, ada yang enggak gatel digaruk-garuk. Ada juga sing jungkir wali, ada juga yang bunuh diri tapi takut mati. Kenapa? Nyemplung sumur sing renek banyu nih. Namanya bunuh diri takut mati. Ya sama saja itu. Masuk kategori bentuk protesnya. Itu niyahah. Tidak boleh itu. Makanya para perempuan di zaman Nabi SAW itu dijanji. Lek pancen dadi wong Islam janji ya. Napa? Gak oleh niyahah. Dari sekian banyak perempuan yang bisa menepati bisa dihitung jari, termasuk Ummu Sulaim sing liyane 2 patah iso. Kenapa? Mungkin sudah mentradisi. Makanya untuk mengokohkan pendirian kita semuanya, maka suami wajib mengajak istrinya untuk ngaji. Minimal diberitahu. Kalau nggak bisa memberitahu ya tidak ngaji. Apa? Dilarang untuk meratap. Makanya tidak ngaji nanti biar tahu. Karena resikonya sangat berasali. An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun wa qatiran wa seterusnya hadis. Mana-mana perempuan peratap. Ya siapa tuh yang minum pakai tangan kiwa itu? Pak Basuni belakangnya beritahu. Lalu mati tidak tobat, dibangkitkan di hari kiamat, akan dikenakan baju kepada dia bentuknya aspal, digodok kempluduk, disokne awak tersebut dirasani. Itu bajunya. Lalu rompunya penyakit gudik, tambah panas, tambah gatlin, dotru. Naudzubillah min dzalik. Makanya jauhi namanya meratap, resikonya abot. Makanya ridho pada takdir, husnudzon kepada Allah, menggali hikmah di balik peristiwa, setelah itu ridho, bahkan syukur, karena dosa akan digugurkan, derajat ditinggikan, diberi pahala. Ulaika alaihim shalawatum birabbi wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu orang yang sabar begitu. Apabila mereka siap menerima poin-poin di atas, bila kamu menyatakan dari umatku
kewajiban di atas taati. Ketika mereka mengatakan iya, fabayyihuna, maka terima baiat mereka. Ya, saya terima baiat kalian. Fala dzalika, melakukan itu Nabi SAW bil qauli, ucuk dengan ucapan, wala yusafihu, dan tidak berjabat tangan, wahidatan minhunna, seorang pun dari perempuan. Laki-laki baiat jabat tangan. Perempuan tidak usah. Bu Aisyah bercerita, ma masat yadu Rasulullah yatamratin qattu illam ro'atan tamlikuha. Tangan Nabi SAW enggak pernah sentuhan dengan tangan perempuan sama sekali, kecuali perempuan yang menjadi keluarganya. Mungkin bibi, mungkin istri, mungkin keponakan, anak, dan sebagainya. Mahram. Kalau bukan, ya jangan. Maka termasuk acara reuni hari raya, ya ngati-ngati, karena potensi salaman itu sangat besar sekali. Andaikan kepala ditusuk-tusuk pakai jarum besi, lalu berdarah-darah, lebih baik daripada laki perempuan yang bukan mahram sentuhan kulit. Nah, semoga Allah menjaga kulit kita semuanya. Para perempuan mengatakan, apa engkau tidak salaman dengan kami? Tidak. Ucapanku kepada satu perempuan sama dengan 100 perempuan, yaitu saya terima baiat kalian dengan ucapan. Wastaghfirlahuna, dan mintakan ampun buat mereka kepada Allah. Ya Allah, ampuni mereka, yang mereka telah kerja keras jadi muslimah yang baik. Innallaha, sesungguhnya Allah Ghafurun, pengampun, Rahim, lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tatawallau, kalian jangan mengangkat wali, kamu jangan berwala. Hatimu cinta, hubunganmu kamu akrabkan, kerjamu kerjasama saling tolong, itu namanya berwala. Kamu nggak boleh berwala. Kauman, pada kaum ghadibahul alim, yang Allah murka kepada mereka. Hum, diantaranya adalah al-Yahudi, orang Yahudi. Tidak boleh berwala pada Yahudi. Yahudi dicintai tidak boleh, hubungan diakrabkan tidak boleh, kegiatan mereka dibantu apapun tidak boleh. Ayat ini ternyata di awal perintah kepada kita berbarok pada orang kafir, bagian tengah juga sama, bagian akhir juga sama. Perkara penting diulang-ulang. Qad yaisu, sungguh mereka putus, minal akhirati, dari akhirat, yaitu min sawabiyah, dari pahala. Kenapa? Mereka neraka. Lalu kamu angkat sebagai pemimpin, bila kamu nanti kecemplung neraka gimana? Kamu angkat sebagai mitra, teman kerjasama, mereka masuk neraka, kamu nanti gimana? Karena orang yang berwala kepada mereka, cinta dekat membela mereka, itu akan dikelaskan semisal mereka. Mereka masuk neraka, kamu masuk neraka gimana? Karena orang yang berwala ada ancaman, innakum idzam misluhum, kalau begitu kamu nanti akan semisal mereka. Maka jangan berwala kepada mereka, tapi wajib berbarok, hati membenci, jaga hubungan, jaraknya hubungan itu dijaga, dan tidak boleh tolong-menolong di dalam dosa. Tapi kondisi damai, sebatas jual beli, itu boleh. Pergaulannya sebatas jual beli saja, nggak lebih. Dan itu adil. Mereka nggak ngusir agama, nggak memerangi agama. Sebatas transaksi jual beli boleh. Selesai ya selesai. Tapi di situ tidak ada urusan cinta hati, kerjasama, tidak ada. Hanya sebatas transaksi jual beli. Mereka itu putus dari akhirat, yaitu dari pahalanya, ma'iqonihim, bersama mereka meyakini biha, dengan resiko ini. Mereka sudah tahu nanti di neraka. Makanya Yahudi itu pengen umurnya 1000 tahun. Ya waddu ahadum la yu'ammaru alfa sana. Mereka tuh pengen umurnya 1000 tahun. Kira-kira orang itu untuk kondisi jasad kayak kita, punya umur 1000 tahun itu rupanya kayak ngopo?
Ngapunten, ingkang dalu menika rawuh paling sepuh pun dosa pinten nggih? Wolung dosa pun wonten? Kayaknya belum. Pun rumoso sepuh napa tambah ganteng? Tambah ganteng nggih. Lama-lama nanti akan berbau tanah. Lah 100 kurang wae wis kaya ngene. 200 kaya ngopo, 500 kaya ngopo, gak gotro, gak karuh-karuan. Lalu kenapa kok pengen umur 1000 tahun? Artinya sesusah seperti apapun susahnya nek dunyo, itu sangat mending daripada nanti kecebur neraka. Dan mereka yakin nanti kecebur neraka maka gah mati walaupun nek dunyo rupane gak karuh-karuan. Nah seperti itu namanya mereka itu yakin memang itu kondisinya, jelas kufur. Loh gimana kamu mengangkat mereka sebagai mitra, teman kerjasama yang kamu cintai? Yoga oleh li'inatim, karena penentangan mereka an-nabiyya pada Nabi sallallahu ma'a ilmihim, bersamaan mereka tahu bisidqihi dengan tentang kebenaran Nabi. Yahudi itu tahu nggak Nabi itu benar? Tahu nggak Yahudi Nabi itu benar? Jawab, tahu. Mana ayatnya? Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat kenal kepada Nabi itu hak sebagaimana orang tua kenal kepada anak. Di Taurat sudah ada itu, mereka sudah baca. Tapi kenapa kok nggak mau beriman? Itulah mahalnya hidayah. Makanya kita gelem ngaji kayak begini syukur dan dijaga. Mahal itu. Kalau Allah nggak memberi, kita nggak bisa ngambil. Berapapun kita punya uang nggak bisa dibeli. Andaikan hidayah bisa dibeli, wong kawin sudah borong semuanya. Kenapa? Dikenal sugih, gitu kan? Tapi tidak bisa. Makanya jaga. Kita gelem ngaji sunnah itu luar biasa. So nanti punya alasan sibuk golek duit malah ngaji ini perai. Nyata tidak ngaji, sibuk. Ya Allah, memang hartamu bisa menjamin kamu dari neraka. Bila itu menjadi tujuan, tapi memang sibuk betul ya itu urusan lain. Tapi jangan dijadikan nggak sibuk jeree sibuk, itu yang jadi masalah. Kama yasa, sebagaimana putus al-kufaru orang kafir, al-kainun yang keberadaannya min ashabil kubur, dari penduduk kubur. Wong kafir nggak bisa mempertahankan kekafiran, wis mati. Berarti kalau gitu sudah putus. Nah, sudah putus. Makanya ketika mereka di akhir nggak dapat kebaikan, ya sudah selesai, nggak ada kebaikan. Kenapa? Neraka. Al-makburi orang yang dikubur min khail akhirat, dari kebaikan akhirat. Dimana tu'radu alaihim, akan ditampakkan kepada mereka maqaiduhum, tempat tinggal mereka, minal jannah, dari surga, laukanu amanu, andaikan mereka beriman. Wama yasiruna, dan apa yang akhirnya mereka menjadi ilai kepadanya minanar, dari neraka. Jadi wong kafir nanti dalam kubur nanti ditampakkan surga dulu, buka pintu surga. Itu loh tempat tinggalmu apabila kamu beriman. Pomo beriman wilunggenmu. Tapi karena kamu gak punya iman, jajak pergi, tutup, buka pintu neraka, wilunggenmu. Itu kenapa? Memang kamu kufur. Nanti dalam kubur sudah diberitahu seperti itu. Makanya orang beriman ditampakkan neraka dulu. Itu loh neraka tempat tinggalmu bila kamu kufur. Karena kamu beriman, diajak pergi dan ditutup. Lalu dibuka pintu surga, dibuka, mendapatkan hembusan anginnya sepoi harum. Dikatakan itu tempat tinggalmu. Akhirnya dia mengatakan, ya Allah segerakan kiamat supaya saya segera ketemu harta dan keluarga saya. Semoga kita termasuk bagian yang itu. Ayo ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, telah selesai kita membaca materinya. Sekarang kita masuk di dalam rangkumannya. 1. Arti baiat. A. Secara bahasa dan istilah. Secara bahasa baiat dari kata ba'a yabi'u bai'an, artinya jual beli.
Kadang juga diistilahkan dengan pelantikan pemimpin. Itu bila kita buka kamus. Secara istilah, ikatan kerjasama antara pemimpin dan rakyatnya. Ikatan kerjasama antara pemimpin dan rakyatnya supaya kokoh. Itu istilah itu baiat, ikatan kerjasama antara pemimpin dan rakyatnya supaya kokoh. Titik. Itu tadi makna bahasa dan makna istilah. Makanya ketika orang itu baiat mengatakan sami'na wa ta'na, pemimpinnya dawuh dirungokne, pemimpinnya memerintahkan ditaati. Kenapa? Itu memang ikatan kerjasama. Masyarakat kudu siap. Saya siap mendengarkan instruksi, saya siap taat. Makanya apabila ada perintah dari waliul amri kita wajib taat. Misalnya waliul amri membuat peraturan lampu merah di jalan, rambu-rambu lalu lintas, abang wajib mandek, kuning ngati-ngati, hijau silahkan jalan. Kenapa? Itu termasuk unsur baiat, mendengar dan taat. Dan itu pada perkara yang ma'ruf. Itu untuk kemaslahatan, menghindari potensi adanya kecelakaan. Itu kan maslahat yang seperti itu. Memang diperintahkan wa atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Sing ngono ini termasuk wajib. Butuh dilengkapi surat izin mengemudi, surat-suratnya. Untuk apa? Untuk menjaga hak-hak lek ilang, mudah dilacak. Dapat SIM itu tes kemampuan mengemudi, maka diupayakan SIM itu jangan beli. Kenapa? Diberikan izin mengemudi bahwa wonge numpake gak iso. Izinnya gimana? Wong gak iso kok diberikan izin. Nah begitu. Maka dites dulu, tapi lek ngetes aja tingel-ngel. Menggak terlalu mepet. Ya engko petugasnya kon praktek dhewe iso apa ora kira-kira. Akhirnya ada seorang ulama itu ketika dimintai untuk dites, akhirnya dituntun. Ustaz nampak dituntun, ya ngati-ngati. Nah, aku lek jalan raya gede lek bahaya tak tuntun. Nah, nek kene ya tak tuntun benjo nyenggol. Lulus juga lek. Maka nanti sekira dites aja kok ra iso tuntun wae napa. Niki mungkin lek kula praktek wonten jalan raya bahaya nggih kula tuntun ngeten iki. Benso bahaya. Itu ada kisahnya. Makanya ngetes ya ngetes tapi aja dingil-ngil gitu loh ya. Wajar itu gimana? Sehingga nanti materi ujian itu wajar, orang itu praktek seolah nanti bisa. Kenapa? Wajar. Tapi apabila tempat tes itu rumit, nek dalane gak ada, ya mungkin pertimbangannya lek rumit tai iso, berarti lek penak luwih iso. Ya ngono, tetapi aja menjadi alasan yang lain-lain. Nah begitu. Bape panggah ra lulus pinten Pak, malah ngono malah pinten Pak. Itu yang jadi masalah. Pinten Pak ini lho sing dadi masalah. Napa pinten Pak ini lho? Pak pinten? Ya malah tadi guyunan reno-reno nanti jadinya. Ya piye bolak-balik kesel malah timbang tek sak pirang-pirang karan pinten Pak ini. Nanti akan beresiko kalau begitu. Maka itu juga termasuk ditaati itu pelatihan seperti itu. Tapi ya tadi ojo tingel ngel dan jangan tujuan lain. Tapi berdayakan masyarakatnya. Tes ya tes tapi amrih masyarakat itu terberdayakan tuh gimana? Memang fungsinya begitu, bukan tesnya dicela. Bagus. Cuma ada materi lain. Itu tadi makna baiat bahasa dan istilah. Makna bahasa jual atau beli, juga makna pelantikan pemimpin, juga punya makna kalau diistilahkan adalah ikatan kerjasama pemimpin dan rakyatnya supaya kompak dan sukses. Nomor 2, isi baiat, isi perjanjian. Apa itu? A,
untuk perempuan sebagaimana yang disebutkan di ayat. Isi baiat buat perempuan, isi janji setia yang dipenuhi oleh perempuan sebagaimana yang disebutkan di ayat. Para perempuan mukminah, kalian sebagai rakyatku wajib taat kepada pimpinanmu, saya pemimpin kalian. Di antara norma-norma yang harus kalian penuhi adalah satu, kalian tidak boleh melakukan kesyirikan. Kami siap. Nah, begitu kurang lebih. Dilantik. Kalian tidak boleh mencuri. Kalian tidak boleh zina. Kalian tidak boleh membunuh anak-anak kalian. Kalian tidak boleh melakukan kedustaan yang diperbuat antara tangan dan kaki kalian. Kalian tidak boleh maksiat kepada perkara yang ma'ruf. Mereka menyatakan kami setia, yaitu baiat. Ketika hari raya khutbah Nabi SAW mengkhutbahi pada para perempuan ini juga diungkapkan. Mereka mengatakan kami siap. Salah satu perempuan mengatakan seperti itu. Katakan sedekahlah kalian. Itu tadi isi baiat untuk perempuan, diantaranya itu. Lalu isi baiat untuk laki-laki bagaimana? Tadi yang A, sekarang yang B untuk laki-laki jawabnya sesuai dengan kondisi. Untuk baiat perempuan, laki-laki juga kena. Laki-laki tidak boleh musyrik, laki-laki tidak boleh mencuri, laki-laki nggak boleh zina dan seterusnya. Yang lain-lain adalah lebih luas dengan sami'na wa'a ta'na mastata'na. Termasuk baiatur ridwan, isinya apa? Siap perang sampai mati untuk membela darah Utsman. Itu baiatur ridwan, siap perang sampai mati untuk membela darah Utsman yang diisukan dibunuh, sementara utusan tidak boleh dibunuh. Berarti kalau sampai dibunuh berarti pengkhianatan besar. Makanya waktu itu ada isu para sahabat diambil janji setia, baiatur ridwan. Isinya sebagaimana apa yang jadi kondisi apa yang dibutuhkan. Yang jelas pemerintahnya baik, rakyatnya baik, mereka saling kerja sama. Itu tadi nomor 1 makna bahasa, makna istilah. Nomor 2 isinya. Sekarang nomor 3 adanya baiat, yaitu pelantikan waliul amri. Adanya baiat apa? Pelantikan waliul amri. Jadi kita diikat baiat, itu kasusnya apa? Kasus pelantikan waliul amri. Maka tidak boleh baiat kepada kelompok A, nggak boleh baiat kepada kelompok B, nggak boleh baiat kepada kelompok C. Baiat itu kepada siapa? Waliul amri. Kita di Indonesia berapa jumlah waliul amri? Jawab 1. Ya 1 saja. 1 saja. Pada waliul amri. Atau pelantikan kepada wakilnya, itu kan sebatas wakilnya saja, itu berikan 1. Maka nggak boleh kepada jamaah A, jamaah B, jamaah C, nggak boleh. Satu negara itu hanya 1 pemimpinnya, bukan 2 pemimpin. Itu baiat itu hanya untuk waliul amri. Kita sudah pernah baiat kepada waliul amri belum? Di negeri ini pakai sistem pemilu, lalu ada yang mendapatkan dukungan terbanyak, lalu diputuskan sah, dilantik, dipertonton kepada masyarakat. Yang melantik di sana itu mewakili masyarakat. Yang melantik di sana itu mewakili masyarakat. Nah sudah, ya mungkin oleh DPR atau MPR misalnya, yang punya tugas melantik itu mewakili masyarakat. Karena kalau baiatnya dengan cara salaman, pada Indonesia meh 300 juta, ke presiden nyalami wong sitok-sitok mari pirang dino kira-kira. Militer diwakili oleh panglima perangnya saja. Nah begitu. Desa Srikaton ya kepala desanya saja, terwakili naik kecamatan. Terus begitu
Kesimpulannya adalah sudah diwakili oleh rakyat, itu sudah mewakili semuanya. Itu tadi adanya baiat. Makanya kalau kita didatangi oleh orang ke orang supaya baiat kepada kelompoknya, kelompok A, kelompok B, nggak boleh. Dan itu ada, itu nggak boleh. Itu nanti jadinya bikin negara di dalam negara, nggak boleh. Sekarang nomor 2, diulangnya pembahasan sebagai bukti pentingnya pembahasan tersebut. Ini nomor 2, diulangnya pembahasan sebagai bukti pentingnya pembahasan tersebut. Titik. Pelajarannya, perkara yang penting butuh diulang-ulang, ngaten nggih. Yang sedang kita bahas di sini apa pembahasan yang diulang-ulang? Haram berwala pada orang kafir. Diulang berapa kali? 3 kali, di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, begitu. Itu penting. Terakhir, ketiga, berwala pada orang kafir akan bernasib semisal mereka. Yang ketiga, berwala pada orang kafir akan bernasib semisal mereka. Makanya tidak boleh berwala pada orang kafir, tapi harus berbarok. Ada berapa unsur wala yang sudah kita sebutkan di atas? 1, hati mencintai. Nomor 2, interaksi diakrabkan. Nomor 3, saling bantu di dalam kegiatan. Tidak boleh itu. Karena kalau kafir itu kegiatannya kafir, itu kegiatan kekafiran. Membantu hari raya mereka tidak boleh. Melu belanja nih acara sewon, ya juga tidak boleh. Ibu-ibu lah diundang rewang tonggone, ngapunten badhe nyambat tenagane, njing ben badhe utek-utek napa sewune mbahi. Terus pundi? Lek nyambat terus pundi? Badhe utek-utek sewune mbahi ngoten niki. Utek-utek niku napa? Itu namanya minta tolong untuk membuat acara selamatan memperingati hari kematian, haul, pengiling-ilingi. Maka ibu-ibu ketika bantu masak ya tidak boleh. Itu acara kesyirikan. Ujung-ujungnya adalah nyuwun iti pangestu. Jadi memetri itu kan caos dahar. Berarti masak untuk nyaosi dahar wong mati ben paring iti pangestu. Kan tidak boleh kan acara itu. Makanya ibu-ibu kalau diundang rewang untuk acara itu, ngapunten ingkang kathah, nyuwun duka ingkang kathah. Ingkang masalah niki kula dereng saged nderek, pun mengki menawi wayah repot mantu insyaallah kula mengki badhe ewang-ewang, tapi sing niki ngapunten kula dereng saged nderek. Ngomong saja baik-baik, nanti ketika pulang ninggali opo begitu. Napa-napa sewek anyar, napa-napa ngoten kira-kira. Bagi rasita muring-muring kira-kira. Rasita muring-muring. Enggak boleh itu, harus pamit itu. Kenapa? Tidak boleh berwala pada orang kafir di dalam kekafiran. Kenapa? Nanti akan bernasib semisal mereka. Demikian yang kita kaji malam hari ini, surah As-Saff, insyaallah kita kaji waktu depan. Apa boleh suami memanggil istri dengan panggilan ibu? Ini rancu. Bahasa Arabnya umul walad bu cah-cah, di sini biasa, dan ini sono gitu tidak pantas. Umul walad itu panggilan untuk budak atau adik. Tapi kalau di sini itu sifatnya bahasa gaya sini, itu sesuatu yang mungkin boleh. Tapi disetandarkan urusan hukum ya tidak boleh. Karena memanggil ibu nanti kalau dikaitkan dengan hukum nanti bisa masuk kategori zihar. Dipanggil adik nanti bisa termasuk zihar. Itu bila niatannya gitu memang seperti itu. Tapi di sini kayaknya yang nggak ada niat seperti itu. Itu hanya sebatas apa? Panggilan.
Kalau niatannya sebatas panggilan seperti itu, panggilan saja, ya boleh-boleh saja. Tapi apabila menggunakan panggilan yang lebih selamat, itu lebih bagus. Makanya di sini ketika memanggil istrinya dengan ibu, adik, ini tradisi orang sini, tidak ada unsur makna yang lain. Tapi dikaitkan dengan hukum, itu nanti memanggil istri dengan ibu nanti dikhawatirkan jadi zihar. Memanggil nama adik dikhawatirkan makna zihar. Tapi di sini tidak ada pembahasan seperti itu. Sekira punya panggilan yang itu lebih baik. Begitu juga sebaliknya, suami memanggil istrinya dengan panggilan piye, wali no. Istri memanggil suaminya nalus wali ya. Dengan panggilan bapak, seolah suami itu bapaknya. Itu kalau dikatakan zihar tidak boleh. Tapi di sini itu biasanya bahasa kayak begitu untuk ngajari anaknya. Tapi bocah cilik ini nerok nih. Gue istri memanggil suaminya mas, engko anak ayah mulai mas. Akhirnya ditolak bocah cilik, yang kau ben terampil ya pak, begitu. Engko anaknya juga muni pak. Nah, itu sifatnya bahasa nih anaknya. Itu ya boleh-boleh saja. Lihat kondisi sesuai dengan niat dan ambil yang paling selamat dan maslahat, wallahu alam. Dan yang lain? Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.